Hari ini kita akan mencoba tutorial dari salah satu aplikasi yang ada di layanan Aristotle Developer. Jadi aplikasi apa yang akan kita coba hari ini? Kita akan memberikan tutorial untuk pengelolaan data keuangan menjadi lebih mudah melalui finansial. Oke, pertama-tama kita daftarkan lembaga kita, lembaga uji coba T1, alamat Jalan Surya, emailnya data @yahoo.com. Emailnya kita ganti 200@yahoo.com. Kemudian siapa super adminnya yang mendaftarkan ini ya? Misal Surya Kencana. Jadi super adminnya Surya Kencana, username-nya nanti menggunakan apa? Data fin. Jadi biar beda ya, data fin, lalu passwordnya. Dan jangan lupa terakhir kode keamanannya kita masukkan 88032. Yang perlu kita ingat adalah username dan password. Kemudian kita daftar. Oke. Kita masuk data fin. Passwordnya kita tulis atau kita ketikkan, dan kode keamanan. Oke, kita masuk sebagai super admin. Ini adalah tampilan dashboard finansial fin lembaga dari yayasan yang kita barusan daftarkan. Dan ini akan berbeda dengan dashboard nanti yang user yang kita daftarkan. Misal kita mendaftarkan user operator koperasi atau sebagai admin. Dan ini tampilan untuk super admin. Di sini terdiri dari manajemen user dan lembaga, mulai dari lembaga, edit lembaga, anggota, tambah user, dan log atau siapa saja yang login ke akses kita. Kemudian, tertekan keluarnya 69848. Kemudian di mitra itu kita menambahkan mitra. Siapa mitra? Mitra itu adalah yang menjadi reseller kita, atau misal kita tempat produksinya, berarti yang menjadi distributor kita. Itu disebutkan dengan sebagai mitra. Jadi ada mitra, bisa tambah mitra. Kemudian supplier. Supplier ini siapa? Supplier ini tempat kita membeli bahan baku. Jadi supplier ini adalah tempat kita membeli bahan baku. Kemudian manajemen data, ini ada kategori, barang, dan konversi satuan. Kategorinya apa? Kategorinya misal food and beverage, itu masuk dalam kategori. Kemudian dari food and beverage ini apa aja? Misal barangnya berupa tepung, kemudian mentega, dan sebagainya, itu barangnya. Untuk konversi satuannya ini misal dalam kategori satuannya itu waktu kita beli dalam bentuk bal, satu bal itu berapa kilo. Nah, itu dikonversi satuan dari bal ke kilo atau dari kilo ke gram. Itu merupakan konversi satuan. Kemudian transaksi. Transaksi di sini kita bisa melihat nota, list dari notanya, kemudian nota list item per grup, invoice. Invoice ini kalau nota ini kita ke
supplier kita, kalau invoice itu ke mitra, tagihan kita ke mitra, itu masuknya di invoice. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini lembaganya yang tadi sudah kita daftar. Di sini adalah nama lembaganya, lembaga uji coba T1. Kemudian nama super adminnya adalah Surya Kencana. Surya Kencana ini adalah sebagai super admin. Totalnya masih baru 1. Jadi dia masih sebagai sendiri, baru terdaftar. Kemudian tambah user, kita menambahkan usernya. Misal Surya Kencana menambahkan adminnya. Surya admin, menambahkan Surya admin dengan email data 300 @yahoo.com. Pilih role-nya, dia sebagai apa? Sebagai operator, admin, atau pimpinan. Jadi saya pilih dia sebagai admin. Jadi nanti yang bisa menginputkan semua. Jadi semakin sedikit nggak masalah. Jadi strukturnya sebagai admin, jadi kita yang mengontrol, yang memonitor, admin yang menginputkan. Kemudian kita masukkan di sini data fin ini, username-nya siapa si Surya admin ini, sebagai misal data fin 1, masukkan password. Lembaga tidak perlu dirubah karena ini sudah langsung simpan. Jadi kita sudah mendaftarkan satu admin. Jadi kalau kita lihat di sini adalah anggotanya sekarang sudah ada 2. Surya admin dan Surya Kencana. Surya Kencana sebagai super admin dan Surya admin sebagai adminnya, atau yang nanti yang mengerjakan di sini. Dan super admin bisa menghapus ataupun mengedit. Jadi misal si Surya admin ini lupa passwordnya, yang bisa merubah atau mereset passwordnya adalah super admin. Nah, kalau super admin jangan sampai lupa passwordnya karena harus menghubungi admin dari Alishop developer untuk masalah passwordnya. Oke. Kemudian kita logout. Kita sekarang akan masuk sebagai admin. Data fin 1. Kita masuk, apakah ini benar? Mudah-mudahan benar. Nah, ini adalah dashboard dari si admin atau Surya admin. Di Surya admin dashboardnya berbeda. Dia tidak ada dashboard untuk lembaga, jadi dia tidak bisa merubah lembaga, dia hanya bisa manajemen data, kemudian transaksi, pembayaran, dan laporan. Itu aja dashboardnya. Jadi pertama di kategori, kita masukkan kategori, apa kategorinya tadi? Kita sebagai unit produksi, kita misal kategorinya food, FNB, misal kita kategorikan FNB. Dari kategori ini kita kembali ke master datanya, setelah kategori ke barang. Nah, barang ini apa barangnya? Tambah barangnya. Misal food ini apa saja? Roti manis. Misal roti manis, kategorinya FNB. Saat kita akan mengirim ke agen atau supplier, kita pakai apa kemasannya? Jadi roti manisnya dikirim dengan apa? Misal dus. Oke, simpan. Oke, lihat. Ini sebagai daftar barangnya, roti manis. Ada salah ketik, kurang S. Kita edit, pakai menu edit. Tambahkan S, update barang. Roti manis. Kemudian kita kembali. Kemudian dari sini master datanya barang.
kemudian konversi satuan, tambah konversi satuan. Tadi roti manis itu satuan dasarnya adalah bal, dikonversi dalam bentuk apa misal? Buah. Nah, di satu piece ya, kalau roti itu piece, satu piece roti. Nah, satu bal ini dia diisinya misal satu lusin ya, satu bal itu satu pak lusin itu 12 faktornya. Jadi setiap satu bal itu setara dengan satu piece. Kita simpan. Oke, kita sudah konversikan. Kemudian kita tambah mitra. Mitra ini adalah agen, dan yang bisa mengakses ini adalah super admin. Jadi yang bisa menambahkan mitranya ada super admin. Jadi si admin tidak bisa menambahkan mitra karena mitra itu bentuk kerjasama dengan lembaga. Jadi super admin. Kita logout dulu, kita data fin, masuk sebagai admin, super admin. Oke, kita tambah mitra. Kita tambah mitra. Mitranya siapa mitranya? Mitranya adalah toko ABC. Mitranya toko ABC, Jalan Kencana. Nomor kontak 09898987115112. Oke, toko ABC ini mitra kita. Kemudian suppliernya kita tambahkan juga supplier. Siapa suppliernya? Jadi tepung itu biasa kita beli di mana? Toko tepung. Nomor rekeningnya berapa? Banknya apa? Nomor kontak, simpan. Terus toko telur, nomor rekening, banknya, kontaknya. Oke, kembali. Kita sudah punya supplier sama mitra. Barang F&B roti. Oke. Kita keluar. Kita masuk lagi sebagai admin. Ini karena sendiri yang mengerjakan jadi seakan-akan bingung. Tapi ini sebetulnya lebih mudah. Oke. Barang tadi sudah roti manis. Kemudian suppliernya kita bisa, sama mitranya juga sudah. Masuk ke transaksi, nota supplier. Nota supplier. Misal kita tambah nota nomor 01. Pilih supplier telur. Jadi ada beli barang, pembelian, total pembelian 2.450.000. Oke, simpan filenya. Jadi harus diisi. Jadi bondnya itu harus dimasukkan. Bondnya harus dimasukkan. Misal invoice atau gambar. Ini saja.
Misal ini sebagai bondnya. Oke. Tambah nota. Lihat daftar nota. Jadi ini sudah masuk nih. Jadi kalau ini kita klik, dia akan ngebuka nota tadi. Kemudian aksinya bisa diedit atau dihapus. Ini sebagai admin. Jadi dia menginputkan tambah nota, kemudian transaksi invoice. Invoice-nya juga sama, tambah. Jadi kita mengirim roti yang sudah jadi. Pilih mitranya toko ABC. Tanggal hari ini kita kirim. Totalnya berapa invoice-nya? 303 juta totalnya. Kemudian ini tagihannya. Tagihannya simpan. Ya, daftar invoice. Invoice sudah. Kondisi open. Open ini berarti belum terbayar. Total bayarnya nanti berapa? Ini akan terisi otomatis. Kemudian item nota. Nah, item notanya apa di sini? Tambahkan. Tadi waktu pilih nota ini, pilih barangnya adalah, kan belum ada di sini. Barangnya itu ada tepung. Jadi kita ke master data, barang. Kita inputkan. Kita inputkan di sini barangnya adalah tepung. Tepung terigu. FNB kita nggak apa-apa masukkan. Bal. Nah, kalau bal nanti jadinya tepung itu kilo aja. KG. Tepung terigu. Terus ada gula. Gula pasir. FNB juga food dalam kilo. Kemudian kita kembali ke sini. Tadi nota item group. Di sini kita tambah item nota. Nota di pertama pilih barangnya gula pasir. Satuannya kilo kan? Dia tetap masuk satuan kilo. Kemudian berapa kuantitinya? Total notanya itu kita beli tadi nota supplier. Di sini kita beli toko telur. Di telur ini kita beli tepung, gula, bondnya itu notanya 2.450. Jadi 2.450. Jadi sebetulnya gini. Jadi total notanya 2.750.000. Ini berapa telurnya? Misal 20 ribuan. 20.000 kali 9. Ini 9 kilo. Kemudian gimana? G3, G5 kan sama dengan 2750 dikurangi 1.800.000.
180.000. 257. Oke. Anggap sini 1. Nah, kita masukkan di sini. Yang tadi ke nota item group, tambah item, misal pilih nota 1, tepung, pilih satuan manual, quantity 9 kilo, harganya 20.000. Kemudian pilih notanya, karena kalau banyak pilih yang lain. Kemudian gula pasir, pilih satuan manual, harganya 25.70.000. Quantity 1, 25.70.000. Oke, dia daftar. Nah, jadi seperti ini. Jadi totalnya 25.70.000. Benar nggak? Karena kita harus samakan 24.50. Salah itu. 25.70.000. 25.70.000. Di sini kan kita maunya itu harus sama. Makanya kalau kita lihat yang realnya, kita lihat notanya. Jadi total belanjanya itu 2450. Total belanjanya itu 2450.000. 2270.000. Oke. Berarti kita perbaikin. Nah, sini kita edit. Di sini harganya adalah sesuaikan 2270.000. 2270.000. Simpan. Kemudian kita lihat kembali. Oke. Nota item group. Oke, 24 ini tagihannya jadi sama. Jadi biar apa yang ada di nota rinciannya itu di sini. Jadi apa yang ada di nota rinciannya ada di nota item per group. Jadi ada di nota item group ini. Ini rincian. Kemudian invoice-nya ini adalah 3 juta. 3 juta ini adalah tagihan yang dikirim ke toko ABC. Kenapa toko ABC? Mitra harusnya. Mitranya toko ABC. Kalau suppliernya toko telur dan toko tepung. Seperti itu. Jadi ini ke tempat kita belanja. Di nota di toko telur. Kemudian invoice itu mitra kita. Jadi item invoice belum ada. Apa item invoice? Invoice-nya adalah totalnya 3 juta. 3 juta ini kita menjual roti. Jadi item invoice tambah item invoice. Pilih invoice-nya. Kemudian pilih barangnya. Barangnya adalah roti manis. Pilih satuannya 1 bal 12 piece. Kemudian berapa bal tadi kita jual? Kita jual berapa bal? 3 juta. Jadi 3 juta. 1 bal 12
bagi 12. 250.000. 250.000. Ya, 250.000. 12. Satu balnya salah ini kayaknya. Bukan gini maksudnya. Satu bal 12 piece. Nah, jadi satu bal itu 12 piece. Jadi 12 bal dijualnya. 12 bal roti manis, satu balnya 250.000. Tagihannya 3 juta. Jadi kalau kita lihat di sini invoice statusnya masih terbuka, belum dibayar. Begitu juga dengan nota juga. Submit tapi kita belum membayar. Kita belum membayar ke supplier dan toko yang kita kirim barang juga belum membayar ke kita. Kemudian masuk ke pembayaran. Pilih invoice, ini misal si supplier yang membayar. Tapi sebelumnya kita coba lihat laba ruginya. Jadi kita bisa melihat total beli modal kita adalah 2.450.000. Kita menjual dari produksi ini 3 juta. Berarti kita memiliki keuntungan 550.000 atau sekitar 22,45%. Nah, statusnya seperti itu. Jadi belum ada terjual. Oke, kita masuk ke pembayaran. Pilih invoice atau pilih nota. Jadi misal kita ke supplier dulu. Kita ke supplier, kemudian metode transfer. Tanggal sini. Kita simpan. Oke, pembayaran berhasil. Jadi kita lihat di nota supplier, dia sudah berubah menjadi hijau dan statusnya sudah lunas, sisa tagihan kita tidak ada. Jadi kita sudah membayar. Kemudian pembayaran, kemudian kita bayar juga invoice-nya. Kita bayar invoice, pilih simpan pembayaran. Pembayaran berhasil. Jadi kita lihat daftar pembayaran. Pembayaran tanggal, nota supplier sudah lunas, kemudian invoice-nya juga sudah lunas. Seperti itu. Dan laporan kita untung 550.000. Seperti itu. Jadi bagus juga kalau tepung ini kita menjadi agen, kita melihat barang kita sendiri. Jadi barang kita itu berapa, kita jual, kita beli, seperti itu. Dan statusnya, status di nota supplier, di invoice, status sudah terbayar. Detailnya roti manis. Seperti itu. Oke, itu contoh dari penggunaan fin.alishop.my.id, di mana memudahkan kita men-track apakah transaksinya sudah dibayar atau belum. Kemudian daftar tagihannya itu apa saja di situ. Terima kasih sudah menonton.
Dan jangan lupa bisa dicoba di fin.alisop.my.id. Jadi silakan daftarkan lembaganya.